Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya sehingga alhamdulillah dengan taufik yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah perkenankan kita untuk melaksanakan salah satu perintah besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Salat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu risalah, salah satu tugas besar yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah hanya untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat hubungan antara keimanan dengan akhlakul karimah, itu mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat daripada akhlaknya. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya siapa mereka? Yaitu mereka yang paling sempurna akhlaknya. Maka antara keimanan dengan akhlak itu mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan banyak hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya kesempurnaan iman seseorang itu disebabkan dengan akhlak, atau ciri utamanya adalah akhlak. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhih, sebelum dia bisa mencintai saudaranya. Mencintai saudara merupakan perkara akhlak, dan itu erat hubungannya dengan keimanan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kita hidup sekarang di zaman perkembangan yang luar biasa pesat. Perkembangan teknologi, perkembangan budaya, perkembangan sosial, yang mana perkembangan tersebut kalau tidak dibentengi dengan akhlak, itu bukan perkara positif yang didapat, tapi banyak perkara negatif yang didapat. Makanya akhlak merupakan salah satu sarana yang memfilter, yang betul-betul membentengi umat daripada kerusakan moral. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam pepatah, innal umam, sesungguhnya umat, kalau seandainya mereka mempunyai akhlak, maka mereka akan dikenal, akan dikenang, akan panjang masa daripada umat tersebut. Tapi kalau umat tidak punya akhlak, maka masya Allah, itu umat itu tinggal tunggu hari atau tinggal umur saja kapan umat itu akan hancur. Makanya kita hidup di zaman sekarang yang pergeseran nilai akhlak itu luar biasa krisis. Kita lihat bagaimana seseorang anak kecil tidak tahu lagi bagaimana cara bertutur kata dengan yang besar. Tetangga tidak menghormati lagi tetangganya. Kemudian murid tidak tahu bagaimana menghormati gurunya. Kita hidup di zaman sekarang yang perkembangan yang nilai akhlak itu betul-betul banyak perkara negatif. Maka caranya yaitu dengan membendung. Bagaimana kita membendungnya? Bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak? Disebutkan di dalam pepatah, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Kita perbaiki diri kita sendiri, maka insya Allah orang-orang akan memperbaiki diri mereka. Orang akan bermuamalah dengan kita, orang akan berinteraksi dengan kita sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita bocor istilahnya, orang juga akan ikut bocor. Kalau kita betul-betul tertib, maka orang akan betul-betul tertib.
Kalau kita menghargai waktu, orang juga akan menghargai waktu ketika berjumpa dengan kita. Maka akhlak ini penting, khususnya sebagai ciri atau cerminan daripada kesempurnaan iman seseorang. Bahkan saking pentingnya akhlak, sahabat pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum manzilatan ilayya yaumal qiyamah. Para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah pernah dikatakan oleh Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Ahsanukum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Maka dari sekarang kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk memperbaiki akhlak kita, mulai dari diri kita, mulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Maka dalam Islam pun pendidikan, keilmuan pun dibangun dengan akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Kalau kita kira pendidikan bisa membuat bangsa maju, itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kecuali kalau pendidikan tersebut dibangun di pondasi akhlak. Berapa banyak orang pintar hidup di negeri kita, tapi apakah kemajuan yang kita dapat itu tidak akan pernah kita dapat kalau tidak punya akhlak. Mereka akan memanfaatkan keilmuannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kalaulah kita belum pintar, kalau kita belum punya banyak ilmu, kalau kita belum punya banyak harta, kalau kita belum punya apa-apa di kehidupan dunia ini, maka punyailah akhlak. Seseorang akan betul-betul dianggap mulia, betul-betul akan disenangi oleh orang banyak kalau dia punya akhlak, walaupun ilmunya sedikit, walaupun hartanya sedikit. Maka akhlak paling penting. Terakhir Rasulullah juga yang berpesan, innakum lan tas'aunan nasa bi amwalikum, kata Rasulullah. Kalian tidak bisa mengambil simpati manusia agar cinta kalian, agar betul-betul sayang kepada kalian, agar betul-betul mau berkorban dengan kalian disebabkan uang yang kalian punya. Bukan gara-gara uang yang kita punya, bukan gara-gara jabatan yang kita punya, bukan gara-gara sesuatu yang kita punya dari perkara materi membuat orang tunduk dengan kita. Akan tetapi bagaimana? Walakin bi akhlaqikum, akan tetapi orang mau tunduk dengan kalian, mau menghormati kalian, mau sayang ke kalian disebabkan dengan akhlak yang kalian punya. Maka hiasilah diri kita dengan akhlak. Cukup kebanggaan kita dengan akhlak. Kullu syai'in idza kathura rakhus. Semua kalau udah terlalu banyak dia nilainya akan rendah. Mobil, kalau semua orang punya mobil, nilai mobil pun rendah. Uang, kalau semuanya orang punya uang, nilai uang pun akan rendah. Tapi akhlak, ketika seseorang banyak akhlaknya, dia tidak akan rendah di pandangan masyarakat, bahkan dia akan dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon perbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.